Spotlight, moonlight, get why you tripping, get your mood right. Should've look good in the moonlight. What is supposed to look so about my spotlight. Halo guys, hari ini kita akan mengecat history horror lagi guys. Guys, sebelum video ini mulai pasti kalian subscribe dan pencet notifikasinya. Mari kita mulai. Ini judulnya keanehan adik-adikku. Oke, kita mulai. Bagaimana kabarmu dan adikmu? Daniela baik-baik saja, kayaknya dia sudah tidur. Aku mau baca buku dari koleksi ayah dulu. Ini namanya Alfi guys. Oh, bukunya. Buku apa yang mau kamu baca? Baru baca aku mau memilih. Kayaknya buku ini saja. Buku yang mana, Alfi? Tunggu sebentar ya. Oke, kamu sibuk tidak? Tidak, aku cuma mau baca buku saja. Jadi buku yang mana? Aku tidak tahu buku apa ini. Buku ini tidak ada judulnya. Dan karena tidak ada judulnya, jadi aku pilih buku itu. Buku tanpa judul. Itu bahkan bukan hal yang paling aneh dari buku ini. Hal aneh apa lagi yang ada di buku itu? Tidak ada tulisan apa-apa di dalam buku ini. Jadi buku itu adalah sebuah buku catatan. Bukan, buku ini tidak mirip buku catatan. Rasanya ayah tidak pernah punya buku yang seperti itu. Oh, ayah ini nggak pernah baca, nggak pernah punya buku seperti itu guys. Aku mau coba membaca buku ini dulu, nanti aku chat lagi ya. Oke, selamat membaca. 10 menit kemudian. Aku baru tahu ternyata ayah penyembah setan. Hah? Buku ayah sangatlah detail. Bukannya buku itu tidak ada isinya? Tidak ada isinya kecuali pada satu halaman. Haha. 666. Aneh sekali, tetapi buku itu bukanlah milik ayah. Beneran, jadi kenapa buku itu bisa ada di koleksi ayah? Ayah tidak tahu sama sekali. Ayah tidak pernah lihat buku itu. Di halaman itu tertulis apa? Hal-hal random. Pusat random. Dan ada beberapa tulisan yang sepertinya ada tulisan Latin. Sangat aneh. Iya, sangat aneh. Jadi kenapa ayah bisa memiliki buku seperti ini? Buku itu bukan buku ayah. Buang buku itu sekarang. Buku itu sangatlah aneh. Ayah sudah memberitahu ibumu tentang hal ini dan dia sepertinya cukup ketakutan. Baiklah, tidak masalah. Ayah makan malam dulu. Jadi pada ayah, kamu akan membuang buku itu. Tentu saja ya. Sampaikan salamku kepada adikmu kalau kamu ketemu dia. Dan buang buku itu. Oke. Hari berikutnya. Ayah, bagaimana kabarmu hari ini? Aku baik-baik saja, tetapi aku harus memberitahumu sesuatu. Oke, apakah hal yang penting? Jangan kaget dan jangan kasih tahu ibu. Kamu mau membuat ayah merasa takut. Beritahu ayah saja. Daniela ya. Apa yang terjadi dengannya? Apakah dia baik-baik saja? Sepertinya baik-baik saja, namun beberapa hari ini dia terlihat aneh. Aneh bagaimana? Dia terlihat seperti orang yang sakit. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Dia hari ini tidur seharian. Mungkin dia hanya kelelahan. Dan sekarang sudah jam berapa ya? Sudah jam 3 sore, buset. Aku tidak tahu kenapa dia bisa seperti ini. Mungkin ini adalah hal yang kewanitaan. Mengerti maksud ayah? Malam tadi setelah kita chatting, aku terus mendengar suara-suara random dari kamarnya. Maksudmu gimana? Apakah ada orang lain di kamarnya?
Bukan begitu maksudku, ya. Kedengarannya seperti barang-barang yang berjatuhan. Dan kamarnya sangatlah berantakan sekarang. Apa kamu bicara dengannya? Dan bahkan aku masuk ke kamarnya. Tetapi dia bilang kepadaku bahwa semua baik-baik saja dan meminta untuk meninggalkannya sendiri. Coba kamu tanya kepadanya tentang hal ini ketika dia bangun. Ayah yakin ini ada hubungan dengan pacarnya yang pecundang itu. Ayah sebenarnya benar, mungkin mereka berkelahi atau sejenisnya. Nanti akan kutanyakan ke dia. Bagus. Nanti kasih tahu ayah apa jawabannya. 2 jam kemudian. Aku rasa ada yang salah dengan Daniela ya. Kenapa? Setengah jam lalu dia bangun, tapi sejak dia bangun dia bersikap aneh. Aneh bagaimana? Dia seperti orang gila. Coba jelaskan bagaimana sikap adikmu. Dia terus-menerus jedatkan kepalanya ke pintu. Gantikan dia. Aku sudah mencoba untuk menggantinya, tetapi dia sangatlah kuat. Dia sekarang berbicara kepadaku. Apa yang dia bicarakan? Dia berkata-kata kotor, dengarnya seperti bukan dia. Suaranya juga bukanlah suaranya. Dia menggerakkan tangannya dengan gerakan yang aneh. Teman rumah sakit sekarang. 2 menit kemudian. Apakah kamu sudah menelpon rumah sakit? Tidak bisa ya. Dia menahanku dari menelpon. Sekarang dia di mana? Dia sudah pergi keluar. Percaya tidak percaya dia terbang keluar. Beneran? Akhirnya shock guys. Aku tidak membuat dia memang terbang keluar. Aku harus mencari dia. Aku harus pergi dulu. Sabar Vi, jangan gegabah. Ayah, dia terbang. Makhluk itu bukan adikku. Apakah kamu sudah membaca buku yang kamu temukan kemarin? Aku sudah memberitahu ayah tidak ada apa-apa di buku itu selain satu halaman aneh. Aku sudah membaca apa yang ku bisa baca dan setengahnya ada tulisan Latin. Aku tidak mengerti Latin. Apakah kamu sudah membaca tulisan Latinnya? Sudah, bagian Inggrisnya juga sangatlah aneh. Tetapi aku sudah membaca tulisan Latinnya. Apa kamu membaca dengan keras? Sudah. Alfi, sepertinya yang kamu bacakan itu adalah mantra sihir. Hah? Bagaimana bisa? Bukunya yang Alfi baca itu buku mantra sihir guys. Pantesan amat adanya aneh gitu. Hal-hal seperti itu memanglah ada. Bagaimana kamu bisa menjelaskan keadaan adikmu? Buku itu sebelumnya tidak ada di sana dan tiba-tiba muncul. Dan juga ada satu halaman dengan angka 666. Angka setan. Betul sekali, buset. Apa yang harus aku lakukan ya? Kamu sekarang masih liburan dan tidak dapat membantuku. Apa aku perlu nelpon polisi? Kamu perlu buku itu. Kemana sudah kubuang, tetapi sebenarnya masih ada di rumah. Ambil buku itu dan carilah adikmu, tapi bawa buku itu bersamamu. Baiklah ya. 2 menit kemudian. Aku sudah menemukan buku itu. Menurutmu adikmu ada di mana? Aku tidak tahu, tapi untungnya kota ini sangatlah kecil. Aku akan mencoba mencarinya. Semoga saja dia belum menyakiti siapapun. Aku pergi mencarinya. Sekarang aku akan hubungi ayah lagi jika aku sudah menemukannya. 1 jam kemudian. Aku berhasil menemukannya ya. Di mana? Di gereja tua. Gereja yang sudah diabaikan sejak lama. Dengarkan ya. Kamu harus membacakan tulisan Latin yang ada di buku itu. Bacakan yang keras di depannya. Dia mendekat ya. Cepat bacakan. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Seperti yang kamu lakukan kemarin. Aku takut ya dia semakin mendekatiku. Cepat bacakan sekarang. Keras ayahnya ngomongnya. Ayah, bagaimana Vi? Dia pernah kepada apa yang dia lakukan di gereja tua ini. Dia sudah aku bacakan apa yang ayah suruh. Sepertinya dia sudah membaik.
Coba deketin dia. 4 menit kemudian, dia sudah menjadi dirinya sendiri. Bawa dia ke rumah Vi. Kenapa ayah bisa mengalami cara menyadarkan dengan cara cepat dan yakin? Ayah hanya menebak-nebak saja dan berharap semua akan baik-baik saja. Di mana sekarang buku itu? Masih ada? Pastikan kamu bakar buku itu. Buku itu pasti aku bakar ya. Oke, selesai guys. Oke, segitu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan share, like, dan komen. Oke, ntar gua akan bikin lagi story lagi guys, yang horor, yang paling menegangkan guys. Oke, sampai jumpa, bye bye.